Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari, membaca, dan menghafal Quran Surah Al-Falaq. Pada pertemuan ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu menulis dan memahami makna isi pokok kandungan Surah Al-Falaq. Setelah Ibu selesai menyampaikan materi ini, Ibu harap kalian nanti mampu, yang pertama, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq, dengan baik sesuai dengan kaidah penulisannya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan isi pokok kandungan surah Al-Falaq dengan baik. Kita langsung saja pada yang pertama, yaitu menulis kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kumpulan daripada firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia agar bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, maka bagi siapa yang gemar membaca Al-Quran akan diberi pahala oleh Allah setiap satu huruf 10 kebajikan. Kitab suci Al-Quran ini ditulis dengan huruf Arab ataupun huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kalian menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya, kalian harus mengetahui dari arah mana kalian kalau mau menulis huruf-huruf Al-Quran, yaitu dari mana? Kanan ke kiri. Selain itu, kalian juga harus tahu tentang letak-letak huruf-huruf itu. Karena beberapa huruf hijaiyah itu ada yang ditulis di atas garis. Ya, di atas garis. Seperti apa? Seperti huruf alif, huruf ba, huruf dal, huruf dal, huruf ta, dan lain sebagainya. Ada juga huruf-huruf hijaiyah yang ditulis itu memotong garis. Contohnya huruf apa kalau ditulis memotong garis? Seperti huruf lam, huruf mim, huruf waw, huruf ra, huruf zai, huruf shod, dan lain sebagainya. Selain itu pula, kalian harus perhatikan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu ditulis sambung. Ada beberapa huruf hijaiyah yang bisa ditulis sambung atau bersambung ke kanan, bersambung ke kiri. Namun ada juga huruf-huruf hijaiyah yang hanya bisa bersambung ke arah kanan saja.
Untuk lebih jelasnya, kalian ibu ajak untuk melihat tulisan surah Al-Falaq berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian semua bawa juga buku tulis kalian dan pensil ya. Perhatikan di sini. Di sini ada lafal surah Al-Falaq. Supaya kalian lebih jelas dari yang Ibu jelaskan tadi, maka langsung saja kita praktekkan di sini. Ini ada ayat 1. Ayat 1 berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pada ayat 1 ini kalian harus cermati terlebih dahulu sebelum menulis. Pertama tentang harokatnya. Coba kalian lihat, ada harokat atau yang sering disebut dengan tanda baca. Ini namanya dhammah berbunyi U. Yang ini sukun, itu tanda mati. Ini tanda baca fathah berbunyi A. Yang ini dhammah seperti tadi berbunyi U. Ini sukun, tanda mati. Ini dhammah berbunyi U. Ini harokat kasroh berbunyi I. Ini harokat dhammah. Ini harokat fathah maksud Ibu berbunyi A. Ini kasroh berbunyi I. Ini yang kayak burung ini, kayak burung terbang, namanya tasdid. Tasdid itu tanda double, tanda rangkap. Jadi huruf yang ada tanda tasdidnya dibaca double. Seperti kata birobi, birobi. Jadi baknya yang pertama mati, yang kedua hidup. Berikutnya ini tanda baca sukun, tanda mati. Berikutnya fathah berbunyi A. Ini fathah lagi berbunyi A. Dan yang ini tanda baca kasroh berbunyi I. Selain tanda baca, kalian juga harus perhatikan letak huruf-hurufnya. Karena tadi Ibu jelaskan ada huruf-huruf yang letaknya di atas garis, ada huruf-huruf yang ditulisnya memotong garis. Perhatikan di sini huruf apa ini? Qaf. Ditulisnya yaitu di atas garis. Lam memotong garis. Alif di atas garis. Ngain di atas garis. Wawu memotong garis. Zal di atas garis. Ba di atas garis. Ro memotong garis. Ba di atas garis. Alif di atas garis. Lam bersambung dengan fa juga di atas garis. Fa di atas garis. Lam bersambung di tengah pun juga di atas garis. Dan huruf qaf ini memotong garis. Jadi kalian harus perhatikan satu persatu letak penulisan huruf-hurufnya. Selain itu, kalian juga harus ingat, kemarin kalian belajar membaca, tentu kalian harus bisa membaca huruf-hurufnya itu dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf yang benar. Di sini ada huruf zal ya, yang pada kata a'udzu, a'udzu. Nah, zal ini tempat keluarnya di ujung lidah. Beda dengan ro pada kata birobi, birobi, birobi. Ro ini tempat keluarnya di ujung lidah tapi agak masuk ke dalam sedikit. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Kalian perhatikan dengan baik ayat kedua yang berbunyi min syarri ma khalaq. Nah, perhatikan. Mem ditulisnya di atas garis, nun memotong garis.
Shin di atas garis, ro memotong garis. Mem di atas garis, alif juga di atas garis, ho di atas garis, lam di atas garis, qaf di akhir ditulis dengan memotong garis. Nah, seperti itu nak, kalian nanti satu persatu perhatikan cara menulisnya supaya tulisan kalian benar sesuai kaidah penulisan huruf Arab. Nah, untuk yang ayat 3 sampai ayat 5, coba kalian nanti ulang-ulang sendiri, coba-coba terlebih dahulu. Kalau kalian nanti sudah bisa, tulislah nanti dengan baik surah Al-Falaq ini sesuai dengan kaidah penulisannya. Nanti bisa kalian kumpulkan kepada ibu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, maka digolongkan surah Makkiyah karena surah Al-Falaq diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Al-Falaq ini diturunkan setelah surah Al-Fil. Dalam Al-Quran, surah Al-Falaq ini urutan yang ke-113. Terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq ini Allah turunkan tatkala Rasulullah sedang sakit yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah membaca surah Al-Falaq ini, sembuhlah penyakit yang diderita oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sering membaca surah Al-Falaq ini ketika beliau sedang bepergian untuk memohon perlindungan kepada Allah agar selamat sampai tujuan. Nah, anak-anakku, surah Al-Falaq ini mengandung perintah agar kita ini berlindung hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Berlindung dari apa? Berlindung dari segala macam kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan yang dimaksud dalam surah Al-Falaq ini yang pertama adalah kejahatan dari semua makhluk Allah. Yang kedua, kejahatan daripada malam bila mana telah gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan dari orang atau perempuan-perempuan penyihir atau si tukang sihir. Yang keempat, dari kejahatan orang yang dengki. Inilah kandungan atau isi pokok dari surah Al-Falaq. Untuk itu anak-anak, mari kita terapkan, kita amalkan. Andai kata kita mau bepergian, contoh Rasulullah, jangan lupa kita juga ikut membaca surah Al-Falaq agar kita juga terjaga dari segala kejahatan sehingga kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa, aman dari segala mara bahaya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, nak, Ibu ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya adalah kalian menyelesaikan ujian akhir di buku LKS kalian, yaitu di halaman 9 sampai 11. Bagian A dan bagian B. Bagian A nomor 1 sampai nomor 20.
bagian yang B nomor 1 sampai nomor 10. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.